Selamat datang, saya Pratiwi Indriani, CGP Angkatan 9 dari SDN 2 Barukan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas 1.1 A. 8 modul 1.1 koneksi antar materi kesimpulan dan refleksi. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah 1. Guru mendominasi pembelajaran. 2. Peserta didik ibarat kertas kosong. 3. Pembelajaran terfokus pada target kurikulum. 4. Peserta didik memiliki keseragaman dalam berpikir. 5. Punishment terhadap peserta didik. Apa yang saya pelajari dalam modul 1.1 ini adalah asas pendidikan. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluasnya. Dasar-dasar pendidikan. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kodrat murid. Segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam dan zaman. Budi pekerti, atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Dapat diartikan juga sebagai perpaduan antara cipta, karsa yang menciptakan karya. Menghamba pada anak. Pendidikan yang berpusat pada anak atau berpihak pada anak istilah asingnya student-centered learning. Trisentra pendidikan, adanya kerjasama dan kolaborasi lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Sistem Among, KHD mengenalkan sistem Among sebagai suatu metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran. Sistem Among terdiri dari 3 poin penting yaitu 1. Ing ngarso sung tulodo, di depan memberi teladan. 2. Ing madyo mangun karso, di tengah membangun kehendak. 3. Tut wuri handayani, di belakang memberi dorongan. Asas Trikon, menerapkan pembelajaran berdasarkan asas Trikon. Asas Trikon terdiri dari 1. Continue, pengembangan secara berkesinambungan, dilakukan dengan perencanaan yang baik. 2. Konvergen, bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan untuk manusia sedunia tanpa mengorbankan identitas bangsa masing-masing. 3. Konsentris, bersikap terbuka, namun kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Refleksi. Yang berubah pada perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah merubah pemikiran. 1. Pemaknaan pemikiran KHD bahwa pendidikan sebagai tuntunan. 2. Penanaman budi pekerti dengan meneladani semboyan KHD. 3. Pembelajaran berpusat pada anak. 4. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. 5. Setiap murid unik dan istimewa dengan karakteristik yang berbeda. Merubah perilaku. 1. Melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh dengan menuntun murid agar dapat bertumbuh dan berkembang sesuai kodratnya meliputi aspek kognitif, afektif, psikomotorik, serta life skill. 2. Memfasilitasi pembelajaran sesuai kebutuhan murid. 3. Menciptakan merdeka belajar dalam proses pembelajaran. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan KHD? Yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD adalah 1. Menerapkan sistem Among dengan memberikan tuntunan dan arahan kepada murid sesuai kodrat keadaan anak. 2. Merencanakan pembelajaran yang variatif, interaktif, bermakna dan menyenangkan yang berpusat pada murid. 3. Melakukan pembiasaan positif dalam kelas dan lingkungan sekolah. 4. Menerapkan pembelajaran kearifan lokal. 5. Menerapkan merdeka belajar dengan membangun komunikasi dan kesepakatan. 6. Melakukan pembelajaran berdifferensiasi sesuai dengan karakter murid. 7. Menginternalisasi nilai-nilai karakter. 8.
Menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. 9. Melatih kecakapan abad 21 pada murid. Kesimpulan. 1. Pendidikan haruslah berpusat atau berpihak pada anak. 2. Peran pendidik menuntun murid agar bisa bertumbuh dan berkembang sesuai kodratnya dengan melakukan proses pembelajaran atau mendidik secara menyeluruh. 3. Mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki murid yaitu kecerdasan rasa, karsa dan karya, agar murid menjadi manusia seutuhnya. 4. Menjadi pembelajar dan pembelajar merdeka. Terima kasih, salam dan bahagia.